Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Solihah dengan NIM T2018-1251. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus BLBI. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kasus BLBI? BLBI, Bantuan Likuidistik Bank Indonesia, adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 1997. Ada 48 bank komersial bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia (BCA) milik Antoni Salim yang juga memiliki Indofood, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasyim Jojo Hadi Kusumo, Bank Musad Nasional milik Mirwan Bakri, Bank Rizjat Salim Internasional milik Ibrahim Rizjat. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Dan yang terlibat dalam kasus ini yaitu diantaranya Syafruddin Tumenggung, Samsul Nur Salim, dan Iji Nur Salim. Jadi yang kedua, bagaimana kronologi dan dampak kasus BLBI. Jadi kronologi kasus BLBI korupsi atau KPK akhirnya menetapkan Samsul Nur Salim atau SJN dan Iji Nur Salim atau ITN sebagai tersangka dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. KPK sendiri telah melakukan penyidikan sejak Agustus 2018. Atas penyidikan itulah ditemukan bukti yang cukup keduanya melanggar pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Adapun konstruksi perkara awalnya diduga pasal 21 September 1998 telah terjadi penandatangan antara BPPN dan Samsul atas penyelesaian pengambil alihan pengelolaan Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI melalui Master Settlement Execution Agreement atau MSAA. Disebutkan dalam MSAA jika BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Samsul sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban baik secara tunai atau berupa penyerahan aset. Jumlah kewajiban Samsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali atau PSP BDNI adalah sebesar lebih dari 47 triliun. Kemudian kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah 18 triliun, termasuk diantaranya pinjaman kepada petani atau petambak sebesar 4,8 triliun. Aset senilai 4,8 triliun ini dipresentasikan SJN seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah, ucap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Laude Muhammad Syarif. Sehingga atas kejadian ini diduga kerugian keuangan negara adalah 4,58 triliun. Sebagai pemenuhan hak tersangka pada 17 Mei 2019, KPK telah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SIN dan ITN pada tersangka ketiga lokasi di Singapura dan Indonesia, yaitu di Oxford Singapura, Cluny Road Singapura, Head Office of G-Diet Ltd Singapura, dan rumah di Simpuk Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dikarenakan tersangka SIN diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar 4,58 triliun dalam kasus korupsi ini, maka KPK akan memaksimalkan upaya aset recovery agar uang yang dikorupsi dapat kembali kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara.
Dan yang terakhir, bagaimana penyelesaian kasus BLBI? Jadi penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kemungkinan akan menggunakan Impres nomor 8 atau 2003 tentang Release dan Discharge dan menggabungkan penyelesaian kasus melalui kebijakan hukum dan keuangan. Jadi Ketua Tim Teknis Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, angka ini untuk menggabungkan masalah hukum atau pidana dan perdata atau piutang pada penyelesaian kasus BLBI sekaligus. Skim ini merupakan skim lama yang pernah digunakan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK. Selain dengan dasar Impres nomor 8 atau 2002, masih ada alternatif penyelesaian lain, yaitu dengan pola parsial. Langkah ini akan memisahkan penanganan masalah pidana dan perdata, sehingga Menteri Keuangan hanya akan menyelesaikan dari sisi keuangan atau piutang, sedangkan masalah hukumnya akan ditangani aparat penegak hukum. Terkait hal ini, pihak sedang melakukan pengkajian terhadap dua alternatif cara penyelesaian kasus BLBI yang akan diberlakukan bagi sejumlah obligor. Jadi, kemajuan kerja tim teknis sudah pada tahap pengkajian dua alternatif, yaitu menggabungkan penyelesaian keuangan dan hukum serta penyelesaian dari sisi keuangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Karimah, NIM 2018-2028. Saya di sini akan memaparkan materi tentang peran mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi. Bagaimana peran mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap upaya untuk pemberantasan anti korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli dan rasa bertanggung jawab untuk memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Ketika kita sebagai mahasiswa memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan internasional tinggi, atau berkiprah dalam pemerintahan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor. Tindakan korupsi dapat ditekan bahwa dihapuskan karena ada kesadaran dalam diri kita sebagai mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi? Keterlibatan kita sebagai mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah besar, yaitu di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal serta tingkat nasional. Kita dalam gerakan memberantas korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepas dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampus. Sedangkan keterlibatan kita dalam lingkungan masyarakat terkait dengan status kita sebagai mahasiswa, yaitu kita seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.